Hutang kakek cucu yang bayar. Bab 404. Memikirkan sepatu kristal tersebut, Arila kembali melihat dengan serius kotak dari sepatu tersebut. Kembali melihat dengan serius kartu ucapan yang terdapat di dalam kotak kado. Sayangku Rila, selamanya bahagia. Pada saat itu, Arila hanya mengira jika hadiah itu adalah hadiah yang diberikan oleh Epa. Karena itu juga tidak memikirkan hal apapun lagi. Tetapi setelah melihatnya lagi, ucapan selamat ini, tulisan ini terlihat terbang dan menari, dan ditulis dengan sangat kuat. Bagaimanapun dia melihatnya, itu sudah jelas merupakan tulisan seorang pria. Seorang pria memberikan hadiah kepada Rila. Arila berpikir kembali, memikirkan pria yang sedang tidak berada di kota Pasir Bumi, Ferdian. Apakah dia bisa menyiapkan hadiah dengan lebih awal, lalu diam-diam mengirimkan hadiahnya? Arila bergegas menelpon Ferdian, tetapi sinyalnya di sana sangatlah tidak bagus. Dia menelpon beberapa kali, barulah pada akhirnya teleponnya tersambung. Ferdian mengangkat teleponnya. Arila langsung bertanya, "Kak, kamu sekarang ada di mana?" "Aku masih berada di Kyoto, mengurusi beberapa hal." "Kenapa?" kata Ferdian. Arila bertanya, "Apakah kamu sudah menyiapkan hadiah untuk Rila?" Ferdian meninggikan suaranya. "Melihat kamu begitu perhitungan, aku sebagai pamannya pasti akan memberikan keponakanku hadiah. Tetapi beberapa hari ini aku sangatlah sibuk. Tidak ada waktu untuk mempersiapkannya. Tunggu aku pulang ke kota Pasir Bumi, aku pasti akan memberikan hadiah kepadanya." "Aku sudah tahu. Kamu sendiri di luar sana, jaga kesehatanmu," kata Arila. "Baik, jangan bertele-tele lagi. Aku sedang sibuk. Aku akan mematikan teleponnya," kata Ferdian. Pada saat menutup teleponnya, Arila sekali lagi melihat kartu ucapan beserta sepatu tersebut. Sepatu itu juga bukanlah hadiah yang diberikan oleh Ferdian. Maka sebenarnya siapa yang memberikannya? Juga tidak mungkin jika Puspita yang memberikannya. Karena takut Puspita berada dalam bahaya, Carson mengirimnya untuk bekerja sementara di Amerika. Dan Puspita pun menurutinya. Satu hari sebelum ulang tahun Rila, Arila bahkan masih melakukan panggilan video dengan Puspita. Puspita berkata bahwa hadiahnya mungkin akan sedikit terlambat, karena hadiahnya darinya baru saja dikirim. Sepertinya Rila baru bisa menerimanya setelah hari ulang tahunnya. Jika bukan orang yang mereka kenal yang mengirimkannya, maka bisa ada siapa lagi yang begitu menggunakan hati. Membuat sepatu yang begitu cantik, menggunakan tangannya sendiri, dan memberikannya kepada Rila. Setelah berpikir begitu lama, Arila masih tidak mengetahui siapa yang telah mengirimkannya. Semakin memikirkannya, hatinya semakin merasa khawatir. Epa kembali terbangun. Kali ini dia tidak bangun dengan sendirinya, melainkan dibangunkan oleh air yang disiramkan kepadanya. Pada saat dia membuka matanya, melihat dengan tidak jelas orang yang berdiri di hadapannya. Orang yang memakai topeng dan kacamata hitam. Bahkan matanya tidak diperlihatkan kepada Epa. Benar-benar sangat misterius. Epa membuka matanya, berpikir untuk memarahinya, tetapi dia bahkan tidak memiliki tenaga untuk melakukan hal itu. Air di tubuhnya sudah kering sepenuhnya. Penculik juga tidak memberikannya minum, membuat tenggorokannya terasa begitu kering. Pantas mati. Beberapa hari ini dia sangatlah siap. Pada saat dia minum air dingin, dia bisa membuat giginya kesakitan. Pada pagi hari di jalanan besar dirinya diculik oleh orang. Epa benar-benar ingin marah, tetapi sudahlah, lebih baik tidak marah.
Ini benar-benar merusak citra publiknya sebagai idola. Meskipun dia tidak akan bisa pergi hidup-hidup dari sini, tetapi dia masih memiliki beberapa harapan. Berharap jika penculik berbaik hati melepaskannya. Dia juga berharap jika Darwin bisa menyelamatkannya. Apakah Darwin bisa datang menyelamatkannya? Jika mengetahui bahwa Eva ditangkap oleh penculik dan sudah akan dibunuh oleh penculik, tidak bisa dikatakan dengan jelas bahwa Darwin akan membuka sebotol bir untuk merayakannya. Merayakan orang yang mengikutinya selama ini akhirnya menghilang. Selanjutnya tidak akan ada orang lagi yang membuat dia merasa terganggu. Jangan bilang jika Darwin lelaki jahat itu benar-benar akan melakukan hal tersebut. Eva menggigit giginya. Jika Darwin berani merayakannya dengan bir, maka Eva tidak akan melepaskannya. Melihat Eva yang tidak bersuara, orang di depannya membuka mulut dan berkata, "Aku hanya memanggangmu, dan kamu sudah tidak bisa menahannya. Benar-benar wanita manja." Hanya memanggangku? Apakah dia memiliki hak untuk mencoba-coba memanggangnya? Dia sudah hampir terbakar dengan matang. Dan orang mesum ini berkata dengan begitu santainya, seperti memanggang orang adalah suatu hal yang sangat sederhana. Orang tersebut tertawa dengan begitu dingin dan berkata, "Anak muda memang baik, sudah bisa dengan cepat mengembalikan tenaga." Eva menatapnya dengan tajam, lalu berkata, "Anda sebenarnya siapa? Apakah aku ada menyinggungmu? Apa aku melakukan sesuatu kepada keluargamu? Hingga kamu menggunakan cara yang begitu jahat kepadaku?" Penculik itu tiba-tiba berjalan mendekati Eva, berkata dengan suram, "Kamu tidak menggangguku. Tetapi kakekmu itu tidak sedikit melakukan hal jahat. Dia mati dengan begitu mudah. Dan dengan sendirinya, kamulah yang bertugas untuk menggantikannya, menanggung semua dosanya. Ternyata kamu menculikku karena kakekku. Terserah padamu. Kamu ingin melakukan apa kepadaku?" Setelah mengetahui alasan penculik ini menculiknya, dia sudah menjadi tidak begitu marah. Dia menggantikan posisi kakeknya. Itu merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan. Dia tidak memiliki amarah apapun lagi. Orang tersebut berkata dengan begitu dingin, "Ternyata kamu bisa berpikir terbuka." Eva tidak memperdulikannya. "Jika tidak berpikiran terbuka, maka akan seperti apa? Kamu sudah menculikku. Aku memanggil langit, langit juga tidak membalasku. Memanggil tanah, tanah juga tidak akan membantuku. Aku masih bisa bagaimana?" Dia benar-benar orang yang pintar. Mau bagaimanapun dia akan tidak bisa melarikan diri, hanya bisa menerima semuanya. Kematian juga bukan merupakan hal yang begitu menakutkan. Kedua mata ditutup, maka dunia akan menjadi tenang. Semua hal sudah jelas. Hanya saja masih banyak di dunia ini orang yang memikirkannya. Ada ayah ibu yang menyayanginya, kakak dan kakak iparnya. Masih ada Rila kecil yang menyayanginya. Dan lagi, masih ada orang yang dia benci, tetapi tidak bisa dia lupakan, yaitu Darwin. Jika dia meninggalkan dunia ini dengan cara seperti ini, mereka pasti akan merasa sangat sedih. Gadis kecil, maka kita akan kembali melihat-lihat. Nantinya apakah kamu masih bisa terlihat cantik? Setelah selesai berbicara, di tangan penculik tersebut terdapat pisau pemotong buah. Masih belum menunggu hingga Eva melihat dengan jelas. Dia sudah menggores lengan Eva. Eva menggunakan kaos pendek berwarna putih dan memakai celana pendek. Hampir semua anggota tubuhnya terpapar.
Orang ini kembali membuat satu goresan lagi. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Membuat lengan putih Epa terdapat bekas goresan dan darah mengalir dengan lancarnya. Epa merasakan kesakitan hingga menggigit giginya. Matanya seperti sudah akan keluar dari tempatnya. Karena dia diikat di atas kursi, gerakannya sangatlah terbatas. Tidak bisa menendang orang tersebut. Dia malah membuat kursinya terjatuh dengan sangat keras ke lantai. Epa memarahi orang tersebut. "Kamu orang jahat. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?" Orang tersebut menunduk di hadapan Epa. Menggunakan pisaunya yang tajam merobek baju Epa. "Kamu tebak apa yang aku perbuat kepadamu?" "Kamu berani?" Orang jahat ini masih ingin memperkosanya sebelum membunuhnya. Epa berpikir ingin mundur beberapa langkah. Tetapi karena kebetulan kursinya jatuh tepat di depan dinding, dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Hanya bisa membuka mata lebar-lebar melihat orang jahat itu membuka bajunya. "Hentikan tanganmu!" Epa menatap benci penculik itu. "Jika ingin membunuhku, maka cepatlah membunuh. Tancapkan pisau dengan kuat kepadaku. Tidak usah bermain-main seperti ini."